Digiters, pada segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Pak Arif Rahman, yang merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Toli-Toli. Halo Pak Arif. Hai. Halo Pak. Halo Pak. Selamat datang di The Digital pada segmen baru kita, yaitu Talk Show. Nah, Digiters, Pak Arif ini kerap juga disapa dengan panggilan KB. KB, gimana kabarnya pada sore ini? Luar biasa, seperti cuaca Toli-Toli hari ini. KB, di sini kita akan berbincang santai mengenai praktek ujian menari seni budaya kelas 12. Kita sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk KB. KB sudah siap? Siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa kesan pertama KB saat melihat penampilan tari kreasi ini? Apakah ada hal yang langsung menarik perhatian? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada pihak sekolah dengan pelatih-pelatih yang sudah mengoptimalisasikan waktunya untuk pelatihan. Kesan pertama tentunya sangat bangga pasti ya, tidak menyangka bahwa SMA 1, anak-anak SMA 1 kelas 12 dalam berpraktek itu memang totalitas. Mereka rela mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menampilkan sesuatu yang memang layak untuk ditonton. Bangga. Oke Pak. Pertanyaan kedua, apakah ada bagian atau gerakan tari tertentu yang paling KB sukai? Kalau bilang suka dan tidak suka, saya suka semua. Kita sebagai seorang penikmat seni, pekerja seni, tidak ada istilah yang disuka dan tidak disuka. Lebih rata-rata suka, karena memang sesuatu karya itu tidak bisa dinilai dengan suka dan tidak suka, dan tidak bisa dinilai dengan apapun, karena tidak semua orang bisa berbuat seperti mereka. Oke Pak. Pertanyaan ketiga, menurut KB, apa yang membuat pertunjukan tari kreasi ini unik dan berbeda dari pertunjukan tari sebelumnya? Yang membuat unik, kemarin saya lihat orang tua dengan motor. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada orang tua, bukan tidak pernah ada, tapi kemarin itu sangat luar biasa karena dukungan orang tua itu yang saya rasa sangat terkesan lain dari yang lain, dan antusiasnya anak-anak juga luar biasa. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan KB saat melihat siswa tampil dengan baik selama acara? Apakah ada kebanggaan khusus? Perasaan bagaimana ya, sparkling, kebanggaan yang saya rasakan. Apa sparkling kan? Ya itu, saya rasa bahwa pokoknya intinya semua hal yang saya diungkapkan dengan yang baik, saya rasakan semua peran kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut KB, bagaimana kegiatan ini dapat membantu siswa dalam memahami dan mengapresiasi seni budaya? Sebenarnya sebelum kita melakukan praktek ini, saya sudah memberikan materi yang didahulukan dari pertanyaan. Sebenarnya mereka itu sebenarnya ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik, tetapi saya bilang dengan mereka, ini waktumu tinggal beberapa bulan lagi sekolah di SMA 1, terus sebisa mungkin memang agak sedikit keras sih sebenarnya untuk mereka, karena saya bilang kapan lagi kamu mau begitu, dan gimana ya, alhamdulillah dari tampilan kemarin saya tanya satu-satu, setiap habis latihan saya bahkan saya setiap latihan saya jagai. Dia tanya, bagaimana perasaanmu habis ikut latihan menari, bagaimana perasaanmu latihan menari? Capek Pak, capek ke apa semua. Ternyata berikutnya bisa tanya, bagaimana sudah bisa? Alhamdulillah bisa. Artinya dari step by step mereka akan memahami sendiri, terutama ya namanya bergerak berkelompok itu susah gitu. Dan alhamdulillah mereka mampu melaksanakan tantangan tersebut. Oke Pak, pertanyaan ke-13, tantangan terbesar apa yang dihadapi KAB dalam melatih mereka? Sebenarnya untuk melatih bukan saya ya, tapi ada beberapa teman-teman saya yang membantu, dan beberapa alumni SMA 1 kayak Kak Dinda Ayu, Taria Panca, Rahmania, Fadina Nurul Ain, dan Kak Dwi Julinda yang membantu saya melatih ke kelas-kelas. Kalau mau bilang
kesusahannya mereka yang tantangan dalam melatih. Saya juga bisa merasakan sebagai seorang pelatih tari, saya bisa rasakan bahwa satu orang melatih dengan kepala lebih dari 30 itu sangat susah, karena setiap orang punya masa tanggap yang beda-beda, dan pasti ya tingkat kesabaran sih sebenarnya. Kesabarannya itu menunggu mereka bisa. Biasanya dalam satu kali latihan ada 30, tiba-tiba ada 25 minggu depan, jadi dimana harus dilatih lagi gitu. Tantangannya itu sih, mengulang-ulang kembali. Bagaimana caranya KB memanggil kembali kan kalau yang niat untuk berlatih? Sebenarnya begini, mereka itu tergabung di Sanggar Seni Adat Pijata gitu. Ada beberapa mereka yang tergabung di Sanggar Seni Adat Pijata, dan kebetulan mereka itu sudah bersama dengan saya lebih dari 5 tahunan. Ada yang sudah dari SMP bawa ke bawah, dan saya bahkan sebelum mereka masuk di SMA 1 sudah bawa ke bawah dan saya terus. Jadi saya hanya bilang, ada ini mau praktek, saya lagi mampu tidak membantu saya. Mereka saya bantu, oke silahkan. Sudah gitu aja. Saya hanya menyampaikan mereka melalui pesan WhatsApp saja, atau bisa saya telepon, ada kelas ini mau praktek, mau tak? Sudah saja. Dan alhamdulillah mereka mau juga, mungkin karena rasa kecintaannya dengan seni tari. Pertanyaan selanjutnya, menurut KB, seberapa penting peran seni tari dalam pembelajaran dan perkembangan karakter siswa? Penting dan tidak penting, sebenarnya semua sangat penting ya. Bukan cuma seni tari sebenarnya penting dalam proses pembelajaran, tetapi bagaimana siswa itu bisa memaknai sih sebenarnya, karena tidak seperti sebenarnya tadi tidak semua orang suka menari, apalagi nih kayak pemain-pemain bola yang terpaksa menari luar biasa. Sepenting dan tidak pentingnya, ya penting untuk saya dan penting juga untuk praktek saya begitu, karena semuanya penting. Oke Pak. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kualitas pertunjukan tari di masa mendatang? Ini sebenarnya tantangan untuk kita para penata atau koreografer. Tantangan terbesarnya bagaimana bisa supaya perkembangan selanjutnya lebih bagus, ya tentu kita harus mengupdate begitu konsep-konsep yang sudah ada. Sebenarnya sudah bagus, tapi bagaimana cara kita bisa mengemas lebih bagus lagi begitu. Mungkin kalau tahun ini kita mengemasnya dalam bentuk tari kreasi Nusantara, mungkin tahun berikutnya kita bisa mengemas dalam kemasan tari kreasi daerah, toli-toli seperti begitu. Karena kemarin P5 kan sudah mengangkat tentang kedaerahan ya, tentang kearifan lokal Kabupaten Tolter. Mungkin itu bisa kita kembangkan lagi. Itu saja. Pertanyaan terakhir, pesan dan harapannya KB untuk kelas 12 yang akan melakukan ujian dan lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ada di pesan? Pesan dan harapan. Pesan dan harapan, semoga apa yang kalian telah dapatkan selama kurang lebih 3 tahun di SMA Negeri 1 Toli dapat bermanfaat di kemudian hari. Terus ingat, proses pembelajaran tidak hanya sampai di sini. Banyak, saya tahu banyak kalian punya kesibukan dalam mempersiapkan dirinya kalian menuju ke perkuliahan, mempersiapkan diri. Tapi semoga kalian sukses di tempat lain. Kita buka dulu dong. Amin. Karena semua kesuksesan itu berawal dari mimpi. Kalau kita mimpinya mau jadi seorang petani, ya karena kita sering bilang sama jadi petani sampai jadi petani, ya jadi petani betul. Kalau memang mau saya punya tekad menjadi polisi, ya saya harus berusaha dari bagaimanapun, dan insya Allah melalui ujian sekolah nanti kalian bisa memberikan yang terbaik. Nilainya kalian itu akan maksimal, sehingga apa yang kalian akan dapatkan di hari ini bisa kalian gunakan di kemudian hari. Amin. Semoga jadi sukses semua. Amin. Nah Pak AB, kita sudah sampai di penghujung yaitu penutupan. Tapi sebelum itu kita boleh salam jurnalistik dulu Pak. Gimana? Jangan gimana? Get the views. Jurnalistik Semansa, Make it news, got the views. Yeah.